Selamat malam bagi Bapak pembimbing kami, Pak Jos Dadigan, dan juga teman-teman yang menonton video kami. Perkenalkan, saya Michael Purba sebagai salah satu bagian dari proyek ini. Juga ada teman saya Muhammad Rifki Barik, Michael Hartadi Ginting, dan juga Rivaldo Jonda Tambubolon. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berbasis web menggunakan framework Faadin, yang dimana kami membuat post market, di mana pembagian tugasnya adalah Rivaldo Juanda sebagai pembuat autentikasi pengguna untuk user, dan Rifki Barik untuk melakukan transaksi, pembuatan view, dan juga logaritma transaksi. Saya sendiri, Michael Purba, sebagai pembuatan manipulasi produk, dan juga Michael Hartadi Ginting sebagai pembuatan log untuk website ini. Yang pertama dimulai dari Rivaldo Juanda Tambubolon. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita bakalan masuk ke user dulu, user.java. Nah, di sini kita bakal nyimpan ID, username, password. Nah, password ini di-crypt dengan bcrypt. Kemudian kita juga bakal menyimpan role di mana ada admin dan kasir. Oke, boleh dilanjut ke user role. Nah, di sini ada admin dan kasir. Kemudian untuk user repository, di situ kami juga bakal menggunakan ini untuk masuk ke akun nantinya. Nah, untuk user service kita bakalan menyimpan eh, eh, kita bakal minta username dan password. Nah, nanti passwordnya di crypt. Kemudian kita bakalan eh, menyimpan juga kapan dia dibuat akunnya tersebut. Nah, kalau berhasil bakalan disimpan. Kalau nanti jika ada kesalahan di username atau password bakalan ditunjukkan kedua-duanya bahwa salah agar tidak mudah dicoba-coba. Nah, kemudian kita masuk ke login view. Seperti yang sudah saya bilang, untuk membuat keamanan, kita bakal username and password invalid. Kemudian kita bakalan masuk ke admin user management view. Nah, di sini karena ada admin dan kasir, nah admin itu bisa mengakses ada admin user management view dan add product view. Nah, nanti kasir bakalan dikasih pop-up bahwa dia tidak boleh mengakses ini jika dia berusaha mengakses secara well. Juga kami mencegah dengan tidak menampilkan tombol yang kedua admin user management view dan add product view ini nantinya. Sehingga kasir tidak berhak untuk masuk. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya, Rifki Barik. Tes. Kayak ini aja kali ya. Nah, oke, saya akan jelaskan bagian saya, yaitu saya mengerjakan bagian nomor 2 yang dari A sampai jadi D mungkin. Nah, di sini seperti biasa di entity itu ada 6 prisable, lalu digital dan lalu produk. Nah, ini entity itu terjemahan dari tabel si Postgre-nya. Jadi kami itu mentranslate dari table menjadikan ke kelas Java. Lalu di produk Java ini juga sama aja untuk table produk. Kita masuk ke stock table, ini buat menghitung stok. Lalu ada masuk ke produk repository. Ini alat yang digunakan untuk menyaring produk yang digunakan oleh produk service. Nah, produk service ini digunakan oleh si view file-nya, yaitu produk view .java. Maaf, saya menggunakan dashboard view.java yang menggunakan produk service.java. Nah, di dashboard view ini lengkap. Jadi nomor 2 itu fungsinya ada di sini semua. Dimulai dari search kode barang, memasukkan jumlah dan melakukan pembayaran serta menghitung kembaliannya. Lalu ada fungsi cart juga dan menghapus item dari cart-nya. Dan kembaliannya juga bakal dihitung. Jika tidak ada produk, maka dia akan muncul produk savable. Dan di sini juga saya membuat cart item Java-nya, lalu payable.java, purchase transaction. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Michael Purba. Woi, cut dulu. Kau bilang lah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Michael Purba. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya di bagian product service. Heeh. Di bagian product service ini nanti kita bisa ngupdate produk. Ada functionnya itu, functionnya untuk ngupdate produk. Kemudian ada juga untuk get ID-nya produk. Untuk nanti kalau misalnya kita dari bukan, kita mau ngedit itemnya, kita kan harus dapatin ID-nya. Kemudian ada juga nanti untuk delete produk dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk memanipulasi database produk. Kemudian kita akan ke entity, folder entity.
Di folder entity ini ada empat perbedaan ya. Ada bundle produk untuk tipe produk yang bundle, kemudian digital produk, tipe produk yang digital, kemudian non-perishable dan perishable produk. Beda-bedanya nanti sesuai dengan ketentuannya, seperti kalau misalnya perishable, dia harus memerlukan expiry date atau expirednya, karena kan itu makanan, kemudian yang lainnya nggak perlu. Untuk digital dia nggak perlu pakai itemnya, nggak perlu stoknya berapa kan gitu kan. Kemudian setelah itu ada juga coba ke add the view. Oke, di view-nya ada add product view. Di sini nanti untuk menambah dan juga mengurangi hanya untuk menambah data produk ya. Kemudian ada edit product view. Disitulah nanti menjadi edit produknya. Di situ bisa kita edit dan juga delete. Semuanya ada di dalam situ. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leon. Nah, di sini saya akan menjelaskan log. Yang pertama dari produk log. Produk log di sini adalah hasil dari produk yang diubah dari tabel ke dalam Java. Nah, pindah lagi ke produk update. Ini untuk produk yang setelah diupdate, yang sebelumnya. Kalau misalnya ada yang ditambah gitu. Terus kalau misalnya produk log repository, ini nanti alatnya untuk ke produk log yang ada di service Java. Sama dengan produk update log repository dan sales log repository, itu nanti juga akan menjadi alat ke service. Nah, dari service ini, semua log yang ada di sini nanti akan ditampilkan melalui log view yang ada di sini. Nah, di log view ini kami langsung membuatnya menjadi satu gitu, nggak dipisah-pisah. Jadi contohnya ada tadi outlog, produk log, terus sales log, dan transaction item log, itu nanti dimasukkan semua ke dalam log view. Itu aja sih. Baik, kami akan mendemokan aplikasi websitenya. Di sini ada login page. Misal kita masuk ke akun admin. Jika disalah, dia biasanya akan menghasilkan alert invalid name or password. Jika kita masuk, nah di sini langsung ada menu dashboardnya, yaitu transaksi penjual barang. Nah, di admin juga mengakses ini. Kalau dia kasir, dia hanya menampilkan dashboard saja, tidak ada menu lainnya, 3 lainnya. Ini kode-kode barangnya. Misal nih tanggal 9 yaitu Indomie. Nah, ini buat masuk ke tabelnya. Nah, kalau mau hapus, dipilih dulu lalu hapus memory card. Ada ininya dan bisa terlog juga. Lalu jika kita ingin misal kita masukkan duit 4.000, maka aksesnya akan diproses dan dimasukkan ke dalam log plus tabel. Dan juga ada ID dari transaksi tersebut. Nah, lalu kita masuk ke product list. Product list di sini bisa menambah produk, misal nih pop mie. Karena ini periodisable, maka 003 harga per item misal 2.000, jumlah stok misalnya ada 5. Tanggal kedaluarsanya misalnya tanggal 30. Simpan, maka dia akan menyimpan dan akan mencatat ke log. Lalu next ada manajemen user. Sebentar. Di sini kita juga bisa mengedit. Misal kita mengedit pet pop tadi. Ini misalnya harganya menjadi 3.000. 23.000 misal. Lalu ada kita stok jadi 6. Nah, ini juga akan tercatat ke log. Lalu kita juga bisa mendelete produknya. Misal klik ini, maka dia akan delete dan ada lognya. Lalu kita masuk ke manajemen user. Di sini sebagai admin kita bisa mengedit username maupun role dan juga password. Misal kalau membuat user baru, Rikea, masuk Rikea, role misalnya kasir, maka kita akan bikin user baru yang bernama Rikea. Sebentar. Berikut sudah teredit. Nah, lalu ke log. Nah, ini fungsi nomor 4. Di sini lengkap ya. Jadi ada outlog. Detailnya lebih ke Supabase ya. Jadi kalau di view ini dia memberikan ringkasannya saja.
lalu ada product log, product update log, sales log, transaction item log, serta transaction modification. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.